Sudah. Baik, kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan mata kuliah AI dan ML dalam telekomunikasi ini. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang AI, yaitu artificial intelligence, yaitu kecerdasan buatan, dan ML machine learning, ya, dan kita juga belajar tentang telekomunikasi. Jadi sekarang kita akan melanjutkan apa yang sudah kita dapatkan, yaitu penerapan dari AI dan ML dalam telekomunikasi di kehidupan sehari-hari. Saat ini kita akan membagi Anda menjadi 5 orang, ya, satu kelompok 5 orang, gitu ya. Tugasnya adalah Anda bagi kelompok 5 orang jadi satu kelompok, berarti di sini ada 10. Anda bagi menjadi 2 kelompok, ya. Tugasnya adalah implementasi AI dan ML dalam telekomunikasi di dunia elektro. Kemudian hasil akhirnya nanti di akhir semester ini akan menjadi nilai UAS Anda, ya. Jadi UAS nanti tidak tertulis tetapi akan berbasis proyek. Nah, penilaiannya seperti apa? Yang pertama, rancangan proyek, ya. Jadi kita hari ini akan membahas rancangan awal, ya. Anda akan berdiskusi mengenai rancangan proyek yang akan Anda kerjakan selama sisa setengah semester ini. Nah, penilaiannya berapa? Rancangan proyek ini adalah nilainya 35, ya, 35%. Artinya kalau Anda mendapat nilai sempurna, ya, nilainya ada 35. Saya bagi pertama dampak proyek bagi stakeholder 15%. Artinya seberapa besar dampak yang Anda kerjakan terhadap stakeholder. Contoh nanti misalkan Anda membuat sistem pengamanan kandang sapi misalkan, ya, berbasis IoT. Berarti dampaknya, ya, kalau itu dampaknya sangat besar, ya, terhadap masyarakat. Kemudian yang kedua, tingkat kesulitan proyek. Kelas. Coba dikeluar. Saya kita simak secara bersama. Ini tentang saya angkat tentang BPJS Kesehatan, ya, yang sudah memanfaatkan AI, ya. Oke, baik. Dari sini bisa kita lihat, ya. Jadi sekarang memang AI itu dan ML sebenarnya sudah diterapkan di dunia kerja atau di dunia kehidupan sehari-hari. Cowok bisa juga,
Yang cewek cowok silakan melingkar, khususnya diatur sedemikian rupa supaya bisa melingkar dan menghadap ke sini supaya kelihatan. Yang cewek juga, yang cewek kuat aja, dorong yang tengah, dorong ke belakang aja, yang depan, yang tengah dari sini. Oke, baik. Anda bisa menggunakan seluruh media ya, baik HP atau laptop, boleh Anda gunakan untuk mencari ide. Jadi idenya adalah Anda mencari ide penerapan, kemudian nanti bisa presentasi. Yang dicakup adalah pertama judul, yang pertama yang jelas judul, kemudian metode nanti yang digunakan. Metode ya, kalau misalkan JST atau FASI atau yang lain itu bisa Anda jelaskan. Kemudian rencana pemrograman, sudah dapat pemrograman ya, bebas Anda mau menggunakan program apapun bebas. Oke, baik, waktunya sekitar 15 menit. 15 menit untuk Anda diskusi, silakan. Lebih mendekat aja kayaknya. Jangan jauh. Tapi apa sih lebih terbaru aku biarku yang mulai praktek itu biasa sekarang kalau banyak meeting terus atau sensorik dan atau di kotak kunci kita dan berbagai kayak itu ini kan bagi kunci otomatis jadi ada password juga ada password terus sudah di yang berubah tapi bisa aja kalau sistemnya patok jadi setiap anak nanti download semua jadi linknya itu dikasih barcode-nya. Jadi anak semua OTF download sendiri barcode-nya terus ditempel di KTM-nya. Kumpulan nomor-nomor di kumpulan nomor-nomor itu terus digambarkan itu ada aplikasi jadi nomor misalnya berapa super 3 itu nanti disinkronisasikan dengan harus ada bisa bisa kan mungkin kita yang mahasiswa kan bisa kan ada sekarang kan pakai cloud kan lebih gampang pakai cloud bisa beli wifi aja kita bisa katai dia kamera jadi bisa kan ada betul kamera dalam apa sendiri kata itu keamanan kan safety kamera di track terus jadi kalau ini terus kamera itu di track
itu dalam rangka apa di apa namanya kampus dia tetapi tadi jam berapa kan ada jadi dicetak di kamera dicetak jam berapa terus itu ininya siapa identitasnya siapa kan tidak kelihatan. Dan soalnya kan saya di sini kita belum mengetahui bahwa itu sudah dari awal. Nah di situ loh. Bisa itu itu sekitarnya. Nah ini sudah saya misalnya kan buat kalau itu sudah kalau itu nah itu misalnya kan jadi yang pakai Iya kan di situ daripada kita SMK kan iya maksudnya masak itu ya kalau itu sekitarnya sendiri ada istilahnya gimana kan kalau dia oke lah kalau kita masalah kehilangan mungkin bisa lah buat tapi kalau buat ini sebagai sebenarnya aturan itu ketika keluar kan kita SMK ya harus kembali lagi kayak menyebutkan data lagi kayak KTM itu tadi misalnya dalam satu sistem itu tadi kan kita buat data formnya yaitu harus KTM-nya itu satu KTM itu bisa dua jenis motor misalnya bersepeda misalnya yang biasanya kita kalau sepeda kan bisa sepedanya orang tua maupun sepedanya kita sendiri ya. Nah itu kita inputkan database-nya di chipnya itu tadi. Misalkan kalau apa namanya kalau tidak sesuai di plat nomornya maupun apa KTM-nya jadi nggak bisa keluar. Bisa kayak gitu juga. Ini nanti tadi setelah berlangsung tidak mengeluarkan. Iya, bahkan langsung jadi AI kan gunanya kan gitu. Jadi nggak ada catatan manusia lagi. Murni. Kemudian bisa lewat website, bisa lewat apa tapi harus di situ tadi semua KTM-nya sedangkan KTM itu ada beberapa motor yang dia miliki misalkan satu atau dua misalnya satu ya bis berikutnya kan database-nya kan satu kalau dia pakai sudah motor apa itu nempelin KTM-nya nggak bisa keluar terus cekrek terus itu bisa bunyi atau apa gitu nggak bisa orang Nah, ini juga cara biasanya harus tidak selalu. Ini tidak biasa dengan kan sudah motor ya kan platnya kalau sepeda nggak bisa sudah motor, tapi nggak ada. ya nggak apa-apa kan penting nggak pelatnya pelatnya sama jenis kendaraan apa mobil juga bisa sih berarti kayak menghemat tenaga orang terus lebih efisien juga Ini nanti dalam menentukan
Soalnya kalau saya kayak kayak kadal gitu. Saya juga ada bisa menggambar. Tenang aja. Jawab kamu yang hapus. Saya dihapus. Sudah, ini gambarannya sebenarnya ya. Coba dijelaskan gimana. Kalau bentuknya pintu gerbang otomatis asrama UTM menggunakan sensor RFID dan kamera AI. Oke, coba dijelaskan gimana sistemnya bekerja. Menggunakan itu Pak, barcode yang ada, kalau aku kan ada chipnya yang ada isi barcode-nya. Nanti saat kita tempelkan di RFID ya, nanti kamera ini akan menginput plat nomornya. Untuk menginput ke plat nomornya untuk diinput ke database. Oke. Dan ini pintu masuk ya Pak? Ya, oh itu gerbang ya. Gerbang itu masuk. Nah untuk kamarnya kayak gini Pak. Untuk pintu keluarnya nanti kan udah database-nya kan udah terinput dan ada kayak gini lagi Pak. FID-nya terus ditinggalkan untuk tempelkan lagi untuk di gerbangnya lagi. Nanti plotnya itu sudah ada inputannya yang dari pintu masuk Pak. Jadi tinggal tempelkan kartu lagi nanti keluar. Oh, berarti Nanti kalau inputannya nggak sesuai, ini akan begini Pak. Jadi itu sistem keamanan. berarti antara mobil dan kartu RFID itu harus sama. Iya Harus sama. Kalau salah satunya berbeda, Beda mesti pasti berarti ini sistem keamanan. Latar belakangnya kenapa mau dipasang pintu gerbang otomatis ini di asrama? Kenapa milih asrama? Banyak kali nggak kan di sana. Hasilnya kita maunya unik Pak, namun kan skalanya besar untuk percobaan. Nah, mungkin kita skalanya mungkin dari asrama dulu. Berarti bukan karena kehilangan, atau juga sering kehilangan. Banyak yang bilang juga, terus untuk apa Bapak? Untuk di sana mengurangi satuan juga Bapak. Oh, oke. Ini dampak dari hati-hati ada semua kalah sama. Oke. Dari tujuan dari latar belakang jelas ya. Dan tujuannya adalah untuk sistem security. Ya. Kemudian artinya ya jelas ya. Artinya ada di kamera dan sensor. Kemudian telekomunikasinya bagian sebelah mana? telekomunikasinya kan database jadi dari input terus nanti keluarnya kan Di database-nya cloud ya. Kalau pasti sudah telekomunikasi. Jangan bingung gitu ya. Telekomunikasi ini ya seolah-olah kadang kok apa ya telekomunikasinya, tapi ternyata ada. Yang merupakan komunikasi jarak jauh ya itu pasti telekomunikasi. Walaupun kadang kita kira-kira sama orang informatika, jadi punya tuh, kan punya apa itu. Oke baik, terima kasih Mas siapa? Mas Riki dan Mas Raji. Oke silakan. Sebentar saya lupa. Tanggapan dari yang cewek gimana? Ada tanggapan atau pertanyaan? Sampai lupa. Ada? Oke. Itu untuk kalau kita dibuat barangkali ada tamu untuk dari orang tua si asrama kan. Jadi untuk yang sepeda motor anak satu berarti harus punya satu ID card. Satu card. Kalau misalnya waktu dari dia mau di dalam mau keluar pakai sepeda lain yang nggak pakai ada truknya kan nggak bisa, berarti nggak bisa keluar. kartunya kan menginput pertama ini Kak. Jadi untuk keluar nggak bisa, jadi harus pakai sepeda motor itu tadi.
Berarti udah ditonton. Iya. Kan keamanannya kan gitu. Memang ada trade off ya kadang ya. Kita mau strain untuk keamanan gitu, ada trade off. Jadi yang kalau orang lain nggak bisa, saya juga pernah ngalamin dulu ketika kuliah gitu, ya, di salah satu universitas di Surabaya. Ya gitu, yang masuk dan yang keluar harus sama. Dan terus kalau yang keluar ada yang mungkin tidak bisa, nanti orangnya dulu keluar. Tapi dari sistem keamanan, ya, alhamdulillah selama saya kuliah di sana hampir tidak ada kehilangan. Ya memang merupakan trade off. Gimana Pak? Iya. Ada lagi yang mau ditanggapi atau pertanyaan? Ini masih pakai card ya? Atau kalau wajib gimana? Sudah dideteksi? Kalau wajah enggak? Enggak ya? Itu buat nomornya aja. Kalau wajah kan nanti kan kayak gitu, kayak nanti bisa kartunya masih bisa diganti. Ini lebih ringan gitu. Maksudnya strike-nya lebih ringan. Kalau saya dulu ya sensor wajah dan sepeda dan plat nomor. Jadi kalau keluar itu wajahnya pada sama, dalamnya wajib dibuka. Itu masih mungkin masih untuk mengurangi error. Ya, walaupun nanti bisa mengenali meskipun pakai helm, kecuali ditutup. Gitu. Oke, terima kasih buat dulu untuk kelompok satu. Silakan. Sudah? Oke, silakan dijelaskan gimana? Ya, saya tak kemana-mana. Tetap di sini. Ini aplikasi mengenai payment pada sekolah, dimana kita menggunakan metode logik. Di sini dengan proses awalnya itu kita harus login dulu ke suatu kita download aplikasinya. Saya itu setelah itu kita masukkan dulu kayak login password sama Oke. Terus setelah itu di dalam aplikasinya itu sebenarnya ada dua Fitur. iya apa ya namanya? Dua fitur. Dua pilihan antar admin dan juga siswa itu. Jadi nanti Level login. Oke. ya, Ada admin dan user. ya ada juga. Terus kemudian Untuk menu adminnya sendiri, di situ ada buat input transaksi, histori pembayaran, dan juga merubah password. Terus nanti untuk menu siswanya kayak itu apa aja SPP, maksudnya SPP gimana? pembayaran Pembayaran SPP. pembayaran atribut dan pembayaran Atribut itu apa? Oh, atribut ini maksudnya pembayaran atribut dan buku gitu ya. Terus setelah itu sudah bayarnya gimana ya? Sistem pembayarannya gimana? Misalkan saya mau bayar SPP. pembayarannya misalkan kita inputkan buat bayar SPP itu nanti muncul nama dulu kan udah sesuai sama ininya, nanti ada menu nih pilihan tagihannya, jadi udah terdeteksi tagihan atas nama siswa ini itu berapa. Pakai virtual account berarti ya. Kalau virtual account, kalau di Tokopedia berarti di Tokopedia bayarnya pakai VA kan? Atau Shopee atau pakai COD semua. Kalau pakai COD caranya belum VA ya, pakai VA. Oke, kemudian direksinya dari sana. Berarti ya kalau dari judulnya memang mobile Belakangnya tulisnya. Saya jadi memang VA gitu ya. Pertama bisa menggunakan kode unik, kalau di Tokopedia biasanya nomor HP. Kemudian depannya ada judulnya, jenisnya otomatis di sana. Jumlah tagihannya, ini VA itu jumlah tagihannya sudah muncul. Gitu. Kalau Anda pernah bayar, ya tinggal input, kemudian tagihan total tagihannya otomatis, tidak perlu nanti misalkan
Yang repot itu kalau 1.025.325 rupiah, kan repot kan? Jadi kalau pakai kita lebih Di baca sama-sama pun harus kerjasama dengan bank. kalau ada pihak ketiga Yang kemarin. Mitrans pakai Mitrans gitu bisa. Mitra, Mitrans oh mitra, ya, payment itu bisa pakai mitra juga bisa. yang ketiganya itu bisa. Jadi tergantung nanti sistemnya, mau pakai gateway payment atau mau ngurus sendiri, ya. Bisa sama-sama bisa. Jadi juga pakai payment gateway ya. Tapi nanti implementasinya boleh ada generate terlebih dahulu. Karena mungkin ini apa ada kerjasama dengan bank dulu baru bikin ini ya. Tidak boleh. Jadi Anda bisa generate berdasarkan cari aja kode payment BCA berapa. Karena ya itu kan nanti muncul mobil apa namanya VA-nya berapa. Ada lagi silakan. Cukup yang lain? Ada? Cukup? Dari temennya sendiri mau tanya? Cukup ya? Oke, cukup kita beri close ini untuk pembawa. Baik, ide ini Anda sudah mendapatkan ide ya untuk yang akan Anda kerjakan di sisa pertemuan terakhir ini ya. Jadi selanjutnya Anda harus mengerjakan progres. Jadi setiap minggu akan ada laporan pengerjaan proyeknya sampai mana Anda sudah mengerjakan. Kemudian jangan lupa Anda buat jadwal untuk program pekerjaan ini ya harus pas ya. Kalau kita hitung sekarang minggu ke-8 berarti masih ada sekitar 7 pertemuan lagi ya. 4 ya. Ya 7 ya, 7 sama UAS karena kan ini tanpa UAS jadi nanti ketika UAS ujiannya adalah presentasi proyek ya. Yang dinilai ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa yang pertama adalah rancangan proyek ya, dari sini ya. Dampak proyeknya, kemudian dan tingkat kesulitannya. Kemudian yang kedua keberhasilan proyeknya ya selesai atau enggak. Ya. Nanti akan dicek fitur-fiturnya sesuai enggak dengan yang direncanakan. Kalau sesuai berarti nilainya bagus. Ya. Jadi yang terbesar. Kemudian yang terakhir presentasi proyek. Nah, kalau presentasi nanti juga ada penilaian pribadi. Nanti apa saja yang bagian Anda kerjakan. Karena ini adalah pengerjaan tim. Oke, baik. Sebelum saya kirim mungkin ada pertanyaan? Ada? Tidak ada ya? Oke, baik. Kita akhiri pertemuan kuliah ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda semua. Mudah-mudahan program ini lancar hingga akhir dan Anda semua mendapatkan banyak faedah. Ya. Yang pertama, ya Anda bisa sudah memikirkan ternyata paling tidak menyusun skripsi seperti ini. Ya, walaupun waktunya hanya 15 menit. 15 menit Anda sudah bisa mencari ide, ya kalau saya katakan ide mentah kan, gitu ya. Lalu nanti Anda pertimbangkan kembali supaya minggu depan sudah fix, benar-benar fix ini benar bisa selesai dikerjakan atau dalam waktu 7 minggu atau tidak ya. Jangan sampai Anda membuat terlalu sulit kemudian di akhir tidak bisa dikerjakan. Baik, kita akhiri seperti biasa kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan mendapatkan pahala dari Allah dan kita sukses dunia kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.